Wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat yang senantiasa selalu diberikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan kita kepada Allah, nikmat dapat menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah. Kesemua itu adalah berkat taufik hidayah serta ma'runah pertolongan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin syahadatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tattariqu biha al-usub wa talimu biha su'um wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, pembacaan kitab Syarah Ratibul Haddad yang telah dibacakan, kemudian dijelaskan, dimurotkan dengan jelas oleh Ustaz Safrawi sebagai giliran untuk membacakan kitab hanya semata-mata semua kita niatnya mengkaji dan mengaji. Bukan berarti kita yang membaca ini hanya untuk mengajari yang hadir, tapi kami yang membaca juga belajar kepada Sohibul Mu'allif. Hanya tugasnya disuruh membaca. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar dapat mengamalkannya. Amin. Mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Pola orang dahulu, kalau kita mau melihat amal-amalan orang dahulu dibanding kita, ini jauh sekali. Ada satu cerita muridnya Syekh Kiai Armia bin Kiai Kurdi bin Kiai Surapranan itu belajar kitab Ihya Ulumuddin sampai 40 kali hatam. Bestare 40 kali hatam, pamit dan guruna pamit boyong mare jalanakina tugas ngabdi berapa tahun. Setelah kan niat boyong terus abele ke Syaribia niat bolong niat boyong neka sekalian mau mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin kepada masyarakat, yang mana kalau mereka ampun hatam 40 kali. Tapi ya sambil 40 kali hatam berapa tahun mereka. Setelah mereka jaga kiarmi ampun sudah cum tak usah niat pada mereka. Sambil dimin jadi ihya deki pada isaroh. Sebelum sampai saya belum jadi ihya, cak ngajar lagi ihya. Walaupun lestari hatta 40. Hadirin yang dimakan Allah, cerita neka ya merasa terpukul. Kaulu neka sampai saya hadir saja para kiai, para ustaz merasa terpukul. Artinya amalan orang yang saya dahulu neka jauh dan kita sekarang. Kalau kita sekarang bismillah alhamdulillah setelahnya itu astagfirullah wala tabarukan tabarukan dan mu'allif hakikatan aja mereka tak awantas pula belum menjadi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Fakir juga hadir di dalam kegiatan Ratibul Haddad niat dari rumah tabarukan, niat ingin belajar kemudian tabarukan, kemudian kita bantu lagi dengan membaca niat supaya langkah kaki kita, niat kita
mengikuti langkah dan niat asrafun soleh yang insya Allah nanti akan mendapatkan bantuan asrar. Kemudian turunlah rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini Al-Fagir mohon izin untuk sedikit menjelaskan ada keterangan yang Al-Fagir baca di malam minggu itu ada yang kurang terselip daripada makna, yang mana di situ mungkin Al-Fagir ingatnya hanya khauf, padahal di situ kalimatnya syakka billah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu an di dalam kitab Minhajus Sawi yang kemarin Al-Fagir baca ada yang mana terselip daripada kalimat yang tertera. Mungkin Al-Fagir di situ hanya ingatnya khauf sehingga memaknai syak dengan makna khauf, padahal syak itu adalah ragu. Di sini ajibtu kullal ajabi liman syaka fillah. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan saya heran dan sangat heran daripada sesuatu yang paling saya herani daripada perkara yang heran, yang sangat saya herani sekali adalah liman syaka fillah, bagi orang yang syak, bukan khauf. Kemarin Al-Fagir membacanya khauf, artinya membaca maknanya khauf, takut. Mungkin karena sudah terbiasa takut ya. Sudah terbiasa kayak anak takut mungkin ya. Jadi mentu keluarnya takut. Padahal syak itu adalah ragu ya. Saya heran bagi orang yang ragu kepada Allah. Padahal dia sudah jelas-jelas melihat ayat kauniyah dan ayat tanziliyah, kejadian adanya langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Nah itu yang wujudnya itu di ulil albab, bagi orang yang mempunyai akal pikiran atau nazar atau tafakur. Bagi orang yang tidak tafakur ya tidak bisa menyaksikan ayat kauniyah alam semesta ini sebagai tanda-tanda kudrat dan irodanya Allah. Nah, nanti kita akan bahas tentang kudrat dan irodah adalah sifat yang bangsa mawujud. Derajatnya bukan subut tapi derajatnya wujud. Nanti disitulah nanti akan kita bedah ya, apa maknanya ihsan. Ya. Kenapa ihsan itu maknanya yaro ya, situ yaro. Nanti kita bahas. Sebelumnya Al-Fagir mengklarifikasi yang kemarin bahwasanya bagi orang yang ragu kepada Allah Ta'ala, orang yang ragu kepada Allah di dalam kitab Surah Mutaufik itu termasuk orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Kalau kita yang mengaku Islam tentunya pasti mengatakan ya tidak mungkin kami ragu kepada Allah, ya kita sudah masuk Islam. Tapi masalah yakin dan ragu ini bukan ucapan, bukan lafaz, bukan lisan, tapi masalah urusan ragu atau yakin itu adalah urusan hati. Bisa banyak orang yang saya ngerja kalau mereka yakin dan ragu boleh, tapi hatinya kosong. Tapi hatinya tidak bisa mengobati keraguannya. Contoh, orang saya banyak ragu nih, orang saya jauh berulama. Orang saya banyak ragu kepada Allah, orang yang jauh daripada ulama yang hak, yang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa jauh dari ulama? Ya jarang hadir ke majelis-majelis ilmu mereka. Kalau mau hadir majelis ilmu itu banyak, tetapi ilmu lebih banyak daripada majelis. Sampai hidup 100 tahun sampai 1000 tahun sampai meninggal 1000 tahun, itu ilmu tak bakal habis. Lautan sedunia menjadi tintanya, semua ranting pohon sedunia menjadi pulpennya untuk menulis ilmu, itu masih kurang. Jadi jangan kita menyangka kita belajar
hanya di satu majelis sana sudah cukup. Di majelis sana saya sudah menghadiri 2-3 majelis ini. Tapi masih ada lagi majelis satu lagi yang belum dihadiri, berarti belum cukup. Seumpama di Pulau Wataraneka setiap minggu bermajelis sampai hadiri terus, masih belum cukup ilmu ya. Masih belum cukup. Sallallahu alaihi Muhammad. Artinya jika ada majelis-majelis dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah hadir, apalagi majelis tadi diawali dengan tazkiyatun nafsi, pembersihan hati dengan pembacaan wirid, dengan pembacaan yasin. Itu pembacaan yasin, wirid, zikir rotib, zikir hizib, dan zikir asmaul husna, itu semua bacaan yang tazkiyatun nafsi, yang menyebabkan bersihnya hati. Setelah bersih hati baru membahas ilmu. Sebab ilmu itu tidak akan Allah Ta'ala berikan kepada hati yang kotor. Ilmu akan Allah Ta'ala berikan kepada hati yang bersih. Jika hati itu bersih menerima ilmu, maka ilmu akan menjadi nur. Imam Al-Haddad mengatakan jika hati itu bersih, kemudian menerima ilmu, maka hatinya akan menjadi nur. Tetapi kalau jika hati itu kotor, kemudian dia menerima ilmu, maka ilmu itu akan menjadi nar. Na'udzubillah. Mau neng sambil nar. Benar orang saya nar neng. Nar nega bahasa Inggrisnya api neraka. Kalau hati nggak bersih, maka ilmu yang diterimanya paham, tapi ilmu itu menjadi nar, tidak menjadi nur. Itu kalam Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi jelas orang yang ragu kepada Allah di dalam kitab Sulam Taufik itu bisa menjadi murtad. Di dalam murtad i'tiqadi, murtad di dalam keyakinan. Contoh, gara-garanya tadi ya tidak kumpul dengan ulama, gara-garanya tadi hanya sekedar menghadiri beberapa majelis saja, tidak lengkap. Padahal majelis banyak nih. Apalagi di majelis malam Rabu ini lengkap. Ya, fikihnya ada, tasawufnya ada, beserta tauhidnya ada. Jadi kalau bisa jangan ditinggalkan majelis malam Rabu nih. Umpama pada Junan saya kepingin mengambil giliran, tak bisa malam Rabu, diganti malam Kamis ngambilnya boleh, atau malam Selasa ya boleh. Kalau seumpama sampai kepingin ngambil giliran, apakah harus malam Rabu? Tidak. Bisa juga malam Kamis, bisa juga malam Selasa atau malam yang lain. Tidak terfokus di dalam malam Rabu. Contohnya orang yang ragu kepada Allah. Kalau orang mendengarkan cerita daripada ustaz, biasanya percaya. Ada ustaz menceritakan dengan dalil Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, di atas arsy. Kemudian memberikan dalil boleh dengan dalil analogi. Analogi itu seperti kejadian nyata yang telah dilakukan oleh beberapa manusia atau makhluk, seperti kita berdoa meminta kepada Allah tangannya di atas, sesuai dengan ini disambung-sambungkannya dalil itu, dalil analogi tadi dengan dalil Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, berarti menunjukkan Allah Ta'ala Rahman itu yang bersifat Rahman 'alal 'arsy istawa, berada di atas arsy. Buktinya dalam analogi kita berdoa tangan di atas. Nah, ini sudah menunjukkan Allah ini di atas, ini pas dengan Al-Qurannya. Percaya orang karena dia bergurunya dengan medsos. Sedangkan medsos itu ustadznya banyak sekali. Ada yang ustadz dari Wahabi, ada yang Ahlus Sunnah, ada yang bercampur dengan liberal, ada yang plural, ada yang murni Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sulit mencarinya. Kemudian setelah itu dia percaya dengan itu, kemudian ngedi-ngadi boleh.
Dari sebagian ustaz atau ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah Ta'ala itu tidak di atas. Wah, akhirnya ragu. Yang mana yang benar ini? Jadi ragu saya. Jangan-jangan ini yang benar, jangan-jangan ini yang benar. Menurut ulama NU mereka, Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Tapi menurut ulama yang satu ini, kayaknya bukan dari NU, lain kepahaman. Katanya mengatakan Allah itu bertempat dengan dalilnya. Wah, saya jadi ragu nih, Allah ini bertempat atau tidak. Maka pada saat itu juga dia menjadi murtad. Ragu. Ragu dengan salah satu sifat Allah, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka karena ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu bukan berarti menunjukkan Allah Ta'ala itu berada di atas arsy. Ala itu bermakna ala makanatin, tidak boleh diartikan dengan ala makanin. Kalau ala makanin maknanya tempat, kalau ala makanatin maknanya pangkat, kedudukan. Kalau mau mentafsirkan atau mengartikan Al-Quran tidak dilestarikan, tidak disesuaikan dengan akidah yang berkaitan dengan Allah, akidah yang benar, maka pasti akan keliru. Maka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifatan Rahman 'alal 'arsy istawa. Kedudukannya lebih tinggi daripada arsy. Berarti Allah tidak bertempat. Kalau mereka tambah bingung mereka, betul dalil mereka. Nah, bingung. Ragu terhadap Allah Ta'ala ini bisa menjadikan murtad. Tapi yang di sebelah sini yang bukan ahli sunnah ini punya dalil satunya dari analogi tangan di atas sana. Wah, saya kayaknya lebih kuat yang tangan di atas ini karena orang berdoa tangannya ke atas. Karena orang ahli sunnah wal jamaah sambian kalau menganalogikan, membuat dalil bahwasanya Allah Ta'ala itu di atas gara-gara melihat orang berdoa tangan di atas, besok sampean sholat ngadep ke atas. Karena Allah di atas, jangan ngadep ke depan, ngadep di atas nanti. Engguling nanti ya, Allah. Bingung kok kita bingung. Nah, ini gara-gara bingung, gara-gara tidak hadir kumpul ke majelis ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam membenarkan, di dalam mentafsirkan akidah yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah. Di dalam kitab Sulam Taufik itu dijelaskan wa minal wajibati wa min wajibatil qalbiyah al-iman billah, yaitu wajib bagi hati manusia itu yaitu beriman kepada Allah. Di sini dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan khabar istighfar kepada kita di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil A'rab amanna. Sebagian orang Arab Badui, orang-orang yang tidak mengenal kota, itu mereka mengaku dirinya iman kepada Allah. Allah Ta'ala menjawab, qul lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhul iman fi qulubikum. Kalian belum beriman, kata Allah Ta'ala. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk Islam. Aslamna, hanya tunduk ya. Orang yang mengerjakan ketaatan seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan amal-amal ibadah zahir yang lain itu menunjukkan Islam. Kalau dia Islam berarti sembahyang. Kalau dia Islam berarti puasa. Tapi dia belum bisa dikatakan iman, sebab iman belum masuk ke dalam hatinya. Sesuai dengan di dalam kitab Sulam Taufik, wa minal wajibati wa minal wajibatil qalbiyah al-iman billah. Sebagian daripada kewajiban
di dalam hati seseorang manusia itu adalah iman kepada Allah. Jadi iman itu tempatnya di dalam hati. Iman tempatnya di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan bagi orang-orang yang mengaku iman, Allah taala mengatakan qul lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, mereka tetap mereka mengatakan kami ini Islam dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, Allah taala menegaskan bahwasanya sedangkan iman itu belum masuk ke dalam hati kamu sekalian. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, artinya iman yang belum masuk ke dalam hati itu, hati orang ini tidak memahami Allah. Orang yang hatinya tidak memahami Allah, maka dia belum bisa dikatakan iman. Faham ya? Termasuk zikir itu, orang yang mengingat ya, zikir itu adanya dalam hati, artinya mengingat. Orang yang mengingat Allah tentunya dia harus paham. Kalau dia belum paham, dia tidak akan bisa mengingat Allah. Jadi mengingat ya, memahami Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu dipahami? Sifat Allah wujud dan baqa mukhalafatul hawadis ila akhirih mutakalliman. Paham dia satu persatu sifat Allah beserta dalil-dalilnya, mad dalilu ala wujudillahi ta'ala wa dalilu idamihi wa baqaihi ila akhirih mutakalliman. Paham dalil-dalilnya berarti dia paham di dalam hatinya. Kalau paham berarti iman sudah masuk ke dalam hati. Kalau untuk menunjukkan tanda keislaman seseorang dilihat dari amaliyahnya, ketaatannya. Jadi orang taat kepada Allah Ta'ala ya, secara zahirnya belum tentu dikatakan iman. Kalau dia belum paham satu persatu sifat-sifat Allah. Dia sembahyang tapi sifat-sifat Allah nggak paham. Dia yang wajib yang mana, yang mustahil yang mana, perkara yang jaiz yang dinisbatkan kepada Allah yang mana, nggak paham. Maka dia belum dikatakan imam, sebab Allah sendiri mengatakan walamma yadkhul iman fi qulubikum. Sedangkan iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Artinya hatinya kosong, nggak ada kepahaman. Tidak ada kepahaman sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Maka orang yang tidak paham sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis sampai mutakalliman, maka dia belum dikatakan iman. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi apabila orang tadi sudah memahami satu persatu sifat Allah, maka paham hatinya, maka imannya sudah masuk ke dalam hati. Contoh ya, Allah Ta'ala itu wujud ada, artinya ada. Betul atau tidak? Betul. Ya, apakah itu sudah menunjukkan bahwasanya saya sudah beriman kepada Allah? Karena saya mengerti bahwasanya Allah Ta'ala itu wujud, artinya ada. Maka jawabnya belum. Walaupun kamu sudah membaca sifat Allah itu wujud ada, artinya ada, mustahil tiada, kamu belum bisa memahami Allah yang wujud. Kenapa? Kamu hanya sekedar mengatakan Allah itu wujud. Memang betul bahasa Arab itu wujud artinya ada itu artinya wujud. Apa yang dimaksud dengan wujudnya Allah Ta'ala? Dari mana engkau memahami bahwasanya Allah Ta'ala itu ada? Dari mana engkau bisa memahami Allah itu ada? Bukan engkau menyebutkan Allah itu bersifatan wujud artinya ada, mustahil tiada. Berarti saya sudah paham? Belum paham. Itu baru membaca. Adapun memahami sifat wujud, dari mana engkau tahu bahwasanya Allah itu ada? Nah, di sini ada dituntut dalilu ala wujudillah. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu ada? Dari mana engkau paham? Contoh, saya paham Allah Ta'ala itu ada dari hudusul alam, dari baharunya alam. Setiap sesuatu perkara yang baru wujud ba'dal adam, itu asalnya tidak ada menjadi ada.
Tiap yang asalnya tidak ada menjadi ada, pasti ada yang membuat. Walaupun mata saya tidak melihat langit dan bumi ini yang membuat adalah Allah, tapi akal saya mengatakan, akal saya menemukan, tidak mungkin langit yang setinggi itu tidak ada yang membuat. Lampu saja yang ada di depan kita ini, akal saya menemukan. Akal al-aqlu alatul idrak. Akal ini alat untuk menemukan amrun, suatu perkara yang terdiri dari zat dan sifat. Lampu ini zat dan sifat. Akal saya menemukan lampu ini jika tidak ada yang masang, tidak mungkin. Saya masuk ke rumah ini mengatakan lampu ini pasti ada yang masang. Mata tidak melihat siapa yang masang, telinga tidak pernah mendengar siapa yang masang. Tapi akal saya menemukan alatul idrak. Ini lampu di atas pasti ada yang masang. Tidak mungkin lampu masang sendiri. Maka ketika akal sudah menemukan pasti ada yang masang, berarti hukumnya wajib lampu ini ada yang namanya wajib akli. Jika ada orang mengatakan lampu ini tidak ada yang masang, maka akal akan menjawab mustahil. Wajib mustahil jaiz itu adalah alat kuat, modal pokok untuk ma'rifat kepada Allah, untuk memahami akidah lima. Bagaimana terangkan dalam kitab Kifayatul Awam, anna fahmal aqaidil khamsina yatawaqafu ala umurin thalathatin al-wujub wal istihalah wal jawaz. Sungguhnya untuk memahami akidah 50, akidah 50 itu isinya sifat Allah yang wajib, yang mustahil, perkara yang jaiz. Sifat Rasul yang wajib, yang mustahil, dan sifat Rasul yang jaiz dikumpulkan menjadi akidah 50. Sesungguhnya untuk memahami akidah 50 yatawaqafu, tidak mungkin bisa dipahami ala umurin, ala dimana illa, kecuali memahami umurin, 3 perkara, al-wujub wal istihalah wal jawaz, wajib, mustahil, dan jaiz. Maknanya artinya tidak memahami wajib, mustahil, jaiz, maka tidak akan bisa memahami akidah 50. Kalau tidak memahami akidah 50, ya berarti kita tidak memahami sifat-sifat Allah. Kalau tidak memahami sifat-sifat Allah, berarti kita belum bisa mengatakan ya, iman kepada Allah. Iman itu percaya. Sebab hati belum paham. Kalau hati belum paham, maka hati belum bisa mengenal. Itu namanya ma'rifat. Paham dulu baru ma'rifat. Setelah ma'rifat baru iman, percaya. Setelah iman baru yakin. Kira-kira jelas tidak? Jadi iman itu belum masuk ke dalam hati kita kalau kita belum memahami satu persatu sifat Allah. Kalau sembahyang, puasa, zakat, haji dan yang lain syariat itu hanya menunjukkan dia Islam. Ya, kalau dia sudah tidak menjalankan Islam, ajaran Islam, tidak taat kepada aturan Islam, yaitu jangankan iman Islam saja dia tidak mentaati aturan Islam, apalagi mau iman. Hadirin yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan pembahasan yang telah dibahas dalam kitab Syarah Ratibul Haddad tadi. Di antaranya masalah itu ada yang masuk masalah yang lain, yaitu masalah syair atau nasyid. Kalau di daerah Arab sana, baik Irak maupun Timur Tengah, Saudi, ya pokoknya di daerah Arab itu yang namanya nasyid atau nasyid itu adalah nyanyian, ya. Nyanyian atau syair. Syair di sana itu berupa syair, nyanyian atau sastra-sastra. Di antara syair-syair yang ada di Timur Tengah atau di Arab Saudi atau di negeri Arab lah, memang terkenal syair itu ada 2 bagian. Ada syair ya, yang membawakan kita untuk taat kepada Allah, ada syair yang merupakan kita kepada Allah yang dinyanyikan oleh orang-orang yang fasik. Ya. Bunyinya bunyinya yang kita dengar, kalimatnya yang dikeluarkan bahasa Arab, tetapi bagi kita yang tidak mengerti isinya bahasa Arab, maka kita menyatakan ikut-ikutan.
Padahal banyak orang-orang yang termasuk orang yang kafir sekalipun yang berbahasa Arab di Israel situ maupun yang di Yahudi yang di Saudi, ada juga orang-orang yang fasik, orang yang kafir yang berbahasa Arab yang mengarang lagu syair-syair, tetapi syair itu tidak mendekatkan manusia kepada Allah. Nah itu yang dikatakan tidaklah kami mendapatkan syair di negeri Yaman, negerinya sejuta wali, terkecuali syair yang mana di dalamnya membawa ketaatan kepada Allah SWT seperti nasyid atau qasidah. Jadi tidak ada di negeri Yaman itu syair-syair, lagu-lagu yang seperti lagu-lagu nyanyian di Arab Saudi yang isinya terkadang kita nggak paham, ternyata isinya bukan untuk mendekatkan kita kepada Allah. Sampai ada lagu-lagu yang Arab di sana itu sampai untuk nyawer, ada juga sama biduan-biduan. Nah itu tidak terdapat di Yaman, karena di Yaman itu adalah negeri sejuta wali. Hanya yang terdapat oleh salah satu imam tadi di negeri Yaman, syair-syair yang mana di situ isinya mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul yang sifatnya mengajak kita taat kepada Allah. Dibacakan oleh Khalid yang membaca, bertugas untuk membacakan syarah Raudhul Haddad. Jadi carilah syair yang mana syair-syair tersebut yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang perlu kita perhatikan yang mengarangnya, yang mengarang syair tersebut. Kalau yang mengarangnya dari aulia Allah, maka syair itu akan berdampak asrar kepada yang membacanya. Terangkan di dalam kitab Manhajus Sawi, di situ pernah saya membaca bahwasanya salah satu rahasia syair-syair yang dikarang oleh orang-orang wali alhamdulillah itu akan mengeluarkan banyaknya asrar, dan sehingga asrar tersebut akan mengalir ke setiap pendengar dan pembacanya, yang hatinya asalnya keras menjadi lembut, yang hatinya asalnya lupa menjadi ingat, yang hatinya asalnya lalai menjadi taat. Nah ini tadi yang sudah dibacakan seperti itu. Jadi rahasia syair itu banyak apabila syair tadi dikarang oleh aulia Allah. Seperti karangan-karangan Imam Al-Haddad, syair-syairnya sangat banyak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di sini kita membaca sedikit tentang masalah ihsan. Itu dijelaskan tentang ihsan. Sebelum ihsan, maka kita akan menuju kepada Islam. Setelah Islam akan menuju kepada iman. Setelah iman akan menuju kepada ihsan. Islam huwa dinul ladzi ja'a bihi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Islam. Islam itu adalah agama yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berpegangan kita dengan kitab Al-Quran. Adapun iman huwa tasdiqu bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu namanya iman. Iman itu tasdiqu bil janan, membenarkan hatinya seseorang apa yang harus dibenarkan. Membenarkan adanya Allah bersifatan wujud, membenarkan adanya Allah Ta'ala bersifatan tidak itu sampai mengatakan itu namanya iman. Orang bisa membenarkan Allah Ta'ala bersifatan wujud dengan dalilnya kalau dia paham. Kalau dia tidak paham, bisa dia membenarkan. Apabila orang sudah bisa membenarkan, pasti dia paham. Kalau dia paham, pasti bisa membenarkan. Maka yang di sini yang dituntut adalah paham di dalam hati kepada satu persatu sifat Allah. Setelah paham, maka dia akan tasdik. Itulah yang dinamakan dengan iman, sesuai dengan definisi iman, tasdikun bil janan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, man mata ala
man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqun min qalbi dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia wa huwa, sedangkan dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqun min qalbi, hatinya bisa membenarkan isi daripada syahadat tersebut, yaitu yang mana isi syahadat itu adalah ada 50. Kalau kita ambil salah satunya adalah bisa membenarkan salah satu daripada sifat Allah yang wujud, atau membenarkan salah satu saja wujud, membenarkan wujud Allah Ta'ala ini wujud, bersifatan wujud dengan dalilnya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga karena iman ada di dalam hati. Jadi iman itu tasdiqun bil janan, ya, tasdiqun bil janan. Nah, kemudian iman juga disertai dengan qaulun bil ihsan. Tandanya iman juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian juga wa'amal bil arkan, mengamalkan rukun yang sudah diterapkan di dalam iman dan Islam, mengamalkan rukun Islam dan iman. Kemudian ihsan yang sebagaimana telah dibacakan di dalam kitab Syarah Ratibul Ahdab, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka." Nah, di sini hadirin hadirat. Nah, yang namanya ihsan ta'budallah, sesungguhnya kita beribadah dengan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya ibadah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Di sini kalau melihat Allah, kalau orang yang tidak belajar tauhid akan sulit mentafsirkan dan mengartikan bagaimana cara melihat Allah. Maka hadis Nabi ini ditafsirkan oleh salah satu orang arif billah yang ahli tauhid. Ya, ditafsirkannya al-ihsan ini anta'budallaha anta'budallaha ibadatan nasya'at anil ma'rifah. Ya, anta'budallaha ibadatan nasya'at anil ma'rifah. Yang namanya ihsan itu orang yang betul-betul ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, nasya'at anil ma'rifah, yang timbul dari dasar ma'rifat, kenal kepada Allah. Kalau enggak ma'rifat, maka tidak akan bisa anta'budallah ka'annaka tarahu. Orang yang bisa tarahu, melihat Allah itu harus ma'rifat dulu. Ma'rifat itu tidak akan bisa diraih kecuali paham dulu, baru ma'rifat. Setelah ma'rifat, iman, kemudian yakin. Contohnya tarahu, ya. Kita bisa melihat Allah dengan mata zahir, tetapi hati memahami bahwasannya hal itu adalah sesuatu perbuatan Allah. Alatnya dengan mata zahir. Di dalam ilmu pengetahuan, sifat kudrat dan irodahnya Allah, di antara beberapa sifat itu ada yang derajatnya maujud, ada yang derajatnya thubut, tidak bisa dilihat dengan mata. Ada sifat Allah yang derajatnya wujud, bisa dilihat dengan mata, yaitu seperti sifat kudrat. Sifat kudratnya Allah Ta'ala itu bisa dilihat dengan mata karena derajatnya wujud. Tetapi maknanya melihat dengan mata bukan melihat, tapi paham. Hati ini paham. Mata melihat, hati paham bahwasanya ini tidak lepas dari kudratnya Allah. Contoh, sifat kudrat yang derajatnya wujud, gerak atau diam yang kita saksikan di depan mata kita, apa saja, manusia yang bergerak atau pohon yang bergerak. Geraknya pohon itu menunjukkan tidak lepas dari kudratnya Allah. Jelas tidak pohonnya bergerak.
Kalau kita melihat pohon gerak, jelas tidak dilihat pohonnya dengan mata zahir. Jelas. Dari mana engkau bisa mengatakan geraknya pohon itu kudratnya Allah? Karena geraknya pohon itu tidak lepas dari kudrat. Maka hati memahami setiap ada gerak pasti kudratnya Allah. Mata melihat tapi hati memahami. Mata adalah alat zahir untuk memahami sesuatu yang ada, yang dilihat oleh zahir akan membantu untuk memahamkan di dalam batin. Nyata gerak itu tidak lepas dari kudrat dan iradah. Nyatanya gerak yang kita lihat dengan mata kepala kita bisa kita lihat, itu namanya derajat wujud daripada sifat Allah, yaitu sifat kudrat. Nah, ini kudratnya Allah. Ini kudratnya Allah. Bukan sifat kudratnya yang kita lihat, tapi kejadiannya. Paham ya? Kejadiannya yang hasil dari kudratnya Allah, itulah yang dikatakan dengan derajat wujud. Nyata wujud. Ini wujudnya, tapi bukan wujudnya sifat kudrat, tapi wujudnya kejadian yang dihasilkan oleh kudrat. Dengan sifat yang lain, sifat kidam nggak bisa disaksikan dengan mata. Sebab derajatnya kidam itu derajatnya subut, ada, tetap, tapi tidak bisa dilihat dengan mata. Apa artinya kidam? Allah Ta'ala terdahulu, tidak ada awalnya. Coba lihat kejadian apa yang ada di dunia, Allah Ta'ala tidak ada awalnya, tidak bisa dilihat. Tidak ada contoh untuk dilihat. Kalau kudrat ada contoh untuk dilihat, geraknya manusia ini tidak lepas dari kudratnya Allah ini. Maka sifat kudrat derajatnya wujud, sifat kidam derajatnya subut. Paham tak kira-kira? Jadi bisa saja orang itu menjadi nyampe kepada kedudukan ihsan apabila dia makrifat kepada Allah. Al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu. Ai bimana nasya'at anil ma'rifah. Anta budallah ka'annaka tarahu itu artinya nasya'at anil ma'rifah. Orang tidak bisa tidak bisa akan meyakini bisa melihat Allah dengan zahir mata kepala kalau tidak ma'rifah. Jalannya tadi dengan memahami sifat kudratnya Allah Ta'ala, maka kita bisa melihat sifat kudratnya Allah yang mempunyai derajat wujud. Saya ulangi lagi, melihatnya bukan melihat sifatnya ya, tapi kejadian yang terjadi, gerak atau diam, itu hasil daripada kudrat. Nah, mata melihat, hati memahami. Kira-kira paham tidak? Paham ya? Kalau kalian tidak belajar tauhid secara dalam, sulit untuk memahami seperti yang dijelaskan tadi. Ya, yang kedua, ka'annaka tarahu fa'in lam takun yarah fa'innahu yarah. Itu pun juga nasya'at anil ma'rifah juga. Kalau kau nggak bisa memahami seakan-akan kau melihat Allah, maka kau harus memahami seakan-akan kau dilihat Allah. Itu harus nasya'at anil ma'rifah juga. Kalau nggak didasari dari ma'rifah, nanti salah lagi. Nanti dia menyangka Allah melihat saya dari atas, Allah melihat saya dari samping, Allah melihat saya dari kegelapan nanti. Padahal Allah tidak berkaitan dengan dimensi tempat, dimensi waktu, dimensi siang dan malam. Berarti keduanya ini harus nasya'at anil ma'rifah. Tidak bisa dia menjalankan ihsan itu sesuai dengan definisi yang ada, yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, harus dengan nasya'at anil ma'rifah. Karena Rasulullah SAW juga mengajarkan ilmu tidak secara tertelek saja, tapi secara detail. Tidak hanya sebatas lafaz, tapi Rasulullah mengajarkan ilmu secara lafaz, kemudian secara dalam juga.
Bahkan Rasulullah SAW sebelum memerintahkan mengajak orang untuk sembahyang, sholat, puasa dan yang lain-lain, Rasulullah pertama kali da'a khalqi ila nazar awalan. Rasulullah SAW bersabda, da'a khalqi ila nazar awalan. Ajaklah makhluk Allah manusia itu untuk nazar awalan, yaitu tafakur pertama kali sebelum dia ibadah. Jadi Rasulullah itu sebelum mengajak orang ibadah, sembahyang dan yang lain, itu Rasulullah mengenalkan dulu orang ini kepada Allah, diajak tafakur dulu. Seperti kejadian sejarah Rasulullah ketika menemui petani korma. Rasulullah tanya, "Wahai petani, ini korma asalnya dari mana?" "Dari bibit." "Ya, bibit itu asalnya dari mana?" "Dari biji-bijian." "Biji-bijian itu asalnya dari mana?" Nah, nanti akhirnya petani ini bingung menjawab. "Nah, kalau menurut engkau ya Muhammad, ya yang sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada, itu pasti ada yang membuat. Kira-kira ada nggak manusia yang mampu membuat biji ini?" Nggak ada. Siapa? Ya Tuhan, yaitu Allah yang tidak sama dengan manusia. Baru masuk tadi nazar itu masuk, tafakur itu masuk, baru yakin, oh itu Allah itu siapa? Ya Tuhan kita. Maka kita harus wajib beriman kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini keterangan seperti ini memang perlu dijabarkan. Setelah dibacakan secara detail, kemudian kita jelaskan lagi supaya lebih paham apa yang dimaksud oleh para ulama yang membacakan daripada kitab-kitab yang dikarang oleh a'immah, para imam-imam kita. Memang perlu dijabarkan agar kita yang belajar tidak ada sa'il mahbub, pertanyaan yang meragukan, pertanyaan yang sembunyi atau keraguan di dalam hati ketika kita mendengarkan kajian-kajian kitab dari asrafus saleh kita. Masyaallah hadirin rahimakumullah, kiranya mungkin ya cukup sampai di situ pelajaran kita yang terakhir, al-yaqin i'tiqadun jazimun mutabiqun bil waqi' nasya'at anid dalil. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setiap keyakinan itu harus disertai dengan dalil. Kemudian i'tiqad yang mantap mutabiqun bil waqi', yang mencocoki dengan ilmu yang benar. Kemudian i'tiqad yang jazim, i'tiqad yang tidak ada keraguan, yang didasari dengan ilmu yang benar. Mutabiqun bil waqi' nasya'at anid dalil, yang didasari dengan dalil. Mudah-mudahan pada malam hari ini menjadi kajian yang bermanfaat. Amin. Dan memulaah atau mentelaah dari pelajaran-pelajaran yang pernah diajarkan oleh para masyayikh kita, sehingga kita bermudzakarah dan membahas untuk menambahkan pengetahuan dari segenap masyayikh kita yang memberikan ilmu kepada kita. Kita buka kembali agar sebagian daripada kita yang belum pernah mendengar atau belum pernah mempelajari dan memahami, sehingga malam ini ya kita ungkapkan semua, mudah-mudahan menjadikan manfaat dan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir kitab basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani وأدرك به لساني وقوي به جناني وأسرع به وأهلي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. محمد واجب في الذكر والأمانة، محمد واجب التبليغ والفطنة، لا إله إلا الله
من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومن